Santi bagaimana Bu Santi ini adalah guru penggerak angkatan 9. Terus Bu Santi ya. Ya, jadi selama ini Bu Santi selama menjadi guru penggerak pada angkatan 9 itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral yang ada di sekolah. Wah, sebut guru penggerak angkatan 9 ya Bu. Iya. Selama ini Bu, setelah saya dulu mempelajarinya Bu Ya. di angkatan 9 itu selama ini di TK ini saya mengidentifikasi apakah itu etika atau tujuan moral itu saya dengan menggunakan 4 paradigma Oh, gitu iya. Bu ya, apakah itu individu melawan kelompok atau keadilan melawan kasihan Ya. gitu Bu. Dan menyikapinya saya bersikap reflektif saja Bu. Ya, jadi selama ini Bu Santi dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bu Santi mengacu pada pendidikan sebelumnya Bu Iya. Santi ketika menjadi guru penggerak angkatan 9 yang Bu Santi yaitu dengan menggunakan 4 paradigma. Ya. Terima kasih untuk selanjutnya Bu Santi. Selama ini bagaimana Bu Santi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Santi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, selama ini saya kondisional saja Bu, Ya. menurut situasi dan kondisinya saja, apakah itu berpihak pada salah satu pihak atau itu untuk kepentingan orang yang banyak atau kepentingan individu saya sendiri. Oh ya. Jadi Bu Santi dalam menjalankan pengambilan keputusan di situ Bu Santi melihat bagaimana situasi dan kondisinya. Apakah apa tadi Bu Santi? Berdasarkan nilai kebajikannya, Iya. prinsip-prinsipnya, atau untuk kepentingan umum masyarakatnya gitu, atau untuk individu sendiri. Bagus Bu Santi pendapatnya. Untuk selanjutnya Bu Santi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Santi lakukan selama ini? Selama ini dalam mengambil keputusan saya melihat apakah itu tujuan moral atau dilema etika itu dengan melihat nilai-nilai baik yang ada di kasus tersebut Bu. Kemudian siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut. Saya kemudian menggunakan uji paradigma itu yang tadi dipelajari, kemudian bisa menggunakan uji publik juga, kemudian menggunakan ini Bu keputusan yang ketiga, pihak ketiga itu Bu. Oh ya, baik Bu Santi. Jadi selama ini Bu Santi dalam mengambil keputusan yaitu Bu Santi melihat nilai-nilai yang baik pada kasus tersebut, begitu ya Bu Santi. Siapa yang terlibat, dan Bu Santi juga karena sudah selesai dalam guru penggeraknya, Bu Santi menggunakan 9 langkah. Wow. Ya Bu Santi. Iya. Terima kasih Bu Santi, ilmunya juga bermanfaat ya Ya, Bu. sedikit-sedikit saja Ya. Bu. Kita sama-sama belajar ya Bu. Ya. Terus Bu Santi, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Santi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu yang pertama saya kolaborasi Bu, terutama dengan Bu Rahma sebagai kepala sekolah dan teman-teman sejawat kita bermusyawarah, kita cari solusi bareng-bareng gitu. Jadi Bu Santi dalam mengambil keputusan di sini efektifnya itu Bu Santi kolaborasi ya Bu Santi, bekerja sama, terutama Bu Santi juga menggunakan kepala sekolah terutama ya Bu Santi, dan tidak lupa kepada rekan-rekan sejawat menemukan masalah itu. Terima kasih. Selanjutnya Bu Santi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan itu kan pastinya ada tantangan. Bagi Bu Santi sendiri itu tantangannya itu apa? Menurut bagi saya tantangan antara dilema etika itu, karena dilema itu kan benar dengan benar ya Bu. Nah itu tantangan itu dari misalnya saya memutuskan hal yang menurut mereka itu kurang setuju dari masyarakat luar atau dari wali murid sendiri misalnya
kita kan sudah berkolaborasi, kemudian malah yang di perusahaan tuh tidak disetujui oleh murid misalnya, atau dianggap oleh warga sekitar itu aja sih. Oh ya, jadi tantangannya itu karena di situ pengambilan keputusan itu ada benar lawan benar ya. Jadi keputusan dari pihak lain juga mengambil benar, keputusan dari sekolah apalagi dari perusahaan sendiri nilainya benar. Di situ tantangannya ya. Terus selanjutnya Bu Santi, apakah Bu Santi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Santi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Santi jalankan? Sebenarnya kalau terjadwal itu tidak ada ya Bu. Ya. Saya kondisional aja Bu. Kalau misalnya pas ada kasus seperti itu, saya langsung langsung diselesaikan di situ. Ya. Terutama untuk musyawarahnya dulu. Oh ya, jadi dalam mengambil keputusan ketika ada masalah di sekolah, Bu Santi itu tidak terjadwal. Tapi ketika ada masalah tersebut, Bu Santi berkolaborasi, musyawarah dengan pihak-pihak tertentu menyelesaikan masalah di tempat ini. Ya, Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Santi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bu Santi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bu Santi hadapi selama ini? Ada Bu, yang pertama adalah rekan saya yang satu kelas. Karena saya kan satu kelas 2 guru ya Bu. Ya. Jadi mungkin kan teman sejawat yang satu kelas itu kan yang lebih tahu situasinya. Kemudian dalam pengambilan keputusan ya kepala sekolah terutama Bu. Oh, ya. Ya, jadi Bu Santi sebagai guru senior ya, faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu terutama yang pertama tadi Bu Santi mau bilang bahwa yang mempermudah itu yang pertama terutama kepala sekolah sendiri dan rekan sisawat yang satu kelas gitu ya Bu Santi. Iya, karena yang satu kelas itu lebih paham gitu ya Bu Santi. Baik Bu Santi, ini pertanyaan yang terakhir nih Bu Santi. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Santi tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Santi petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika yang Bu Santi alami? Dari percakapan kita tadi ya Bu? Ya. Ada sih Bu, tadi saya tuh jadi keingat kembali tentang materi CGP Ya. yang dulu ya Bu. Kemudian saya jadi tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, dan saya juga lebih semangat lagi dalam belajar untuk mengambil keputusan terutama dilema etika. Karena itu kan yang dilema ya Bu, pasti kan susah mengambil keputusan. Ya, memang seperti itu Bu Santi. Jadi selama kita Bu Santi menyampaikan kasus-kasus yang ada Bu Santi dalam pengambilan keputusan, di sini Bu Santi yang pertama Bu Santi teringat kembali, mengulang kembali materi-materi yang Bu Santi dulu pelajari terutama dalam pengambilan keputusan. Jadi menambah ilmu dan menambah pengetahuan. Baik, terima kasih Bu Santi atas waktunya. Sebelumnya saya terima kasih, saya mohon undur diri. Sama-sama. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bejo. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rama. Ya, apa kabar hari ini, Pak Bejo? Alhamdulillah baik. Kira-kira ada apa Mbak Rama untuk bisa berhadapan dengan saya? Ya, begini Pak Bejo. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Bejo. Ya, Jadi pada kesempatan ini saya ke tempatnya Pak Bejo. Saya dalam rangka melaksanakan tugas di administrasi konsedural pendidikan guru penggerak terkait mewawancarai kepala sekolah, yaitu tugas di modul 3.1 dalam pengambilan keputusan. iya ya. Ya, nanti pertanyaan itu juga kami jawab sesuai dengan kondisi satuan pendidikan di tempat saya. Mungkin bisa dimulai aja pertanyaannya apa yang pertama Mbak? Kami Mbak Oh Rama. iya, baik. Terima kasih Pak Bejo. Ya. Nah, untuk
pertanyaannya, yaitu yang pertama, selama ini Ya. selama Bapak Bejo menjabat sebagai kepala sekolah SD 2 Lamuk ya Pak Bejo, Ya. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Oh ya. Jadi dari satuan pendidikan kami ada berbagai macam kasus mungkin, namun yang namanya karakter anak kami sebagai kepala sekolah juga punya trik atau sistem, yaitu supaya dengan menjawab pertanyaan Mbak Rahma, Iya. yaitu dengan mengidentifikasi kasus Iya. kami, yaitu untuk merupakan apa istilahnya, saya perlu memperhatikan situasi, ya, memperhatikan situasi di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau memiliki nilai kebajikan yang tinggi. Misalnya dalam konteks pemilihan mata pelajaran, ya, misalkan ada, misalnya saya bisa melihat bagaimana minat dan bakat murid berinteraksi secara langsung di hadapan anak atau harapan orang tua atau guru. Mungkin begitu dari pertanyaan yang pertama, Mbak. Ya, terima kasih ya Bapak. Jadi dalam mengidentifikasi kasus itu Bapak Bejo perlu memperhatikan situasi Situasi, ya, di mana ya. sekolah ini Ya, situasi dan kondisi dan karakter anak. karakter anak, terutama melihat bakat dan Bakat minat dan anak minat tersebut. itu yang sangat penting sekali. Oh ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua, yaitu selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Dengan menyikapi pertanyaan Mbak Rahmat tadi, kami selaku kepala sekolah, yaitu untuk menyikapi permasalahan-permasalahan itu, kami punya langkah-langkah, yaitu langkah pertama adalah yang biasa saya lakukan adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, ya, termasuk masukan dari murid atau orang tua atau komite atau guru. Nah, nanti kalau sudah kita duduk permasalahannya, kita bahas bersama. Itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 2, Mbak. Oh ya, ya, jadi pertanyaan kedua itu ketika ada kasus dua yang sama pentingnya begitu, Bapak Bejo mengumpulkan informasi begitu ya Pak? Iya, tidak langsung saya memutuskan sendiri. Kami memberikan mengambil informasi dari pihak-pihak yang lain. Oh, jadi setelah mengambil informasi tersebut dari Bapak juga memusyawarahkan Dengan Pak, warga SD, ya. komite, murid, Ya. orang tua. Terima kasih Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah? Jadi dalam kasus itu kan banyak sekali. Jadi kami untuk bisa mendiskusikan dengan warga, mungkin dari satuan pendidikan itu sendiri, kami punya proses, yaitu dengan proses reflektif. Ini penting untuk memahami semua sudut pandang. Jadi ada refleksi untuk bisa memahami semua sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Saya juga menggunakan istilahnya data yang ada, tidak asal dari cuma informasi, perlu tapi adanya data untuk disinkronkan untuk bisa mendukung keputusan tersebut. Mungkin begitu Mbak dari langkah-langkah saya untuk pertanyaan nomor 3 tadi, Mbak. Ini langkah yang reflektif begitu ya Pak, Bapak Ya. memahami sudut pandang sebelum Ya. Bapak Bejo itu Mengambil keputusan. Itu bagus sekali ya Pak. Ya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak Bejo? Untuk mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus yang terjadi pada satuan pendidikan saya ini, termasuk kasus dilema etika misalkan, ya, termasuk kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya
dan juga melakukan diskusi terbuka. Maksudnya terbuka ya juga ada komite, guru, dan wali murid. Ini membantu menciptakan suasana dari sekolahan itu yang mendukung dan mengurangi atau potensi hal-hal atau kasus-kasus yang negatif itu Pak. Oh, ngeten nggih, Pak. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Bapak Bejo melakukan kolaborasi bersama dengan ya pemangku kepentingan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak Bejo alami di sekolah ini? Ya, jadi kami untuk memberikan suatu keputusan perlu adanya suatu, pasti ada tantangan. Jadi tantangan yang sering dihadapi adalah atau yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat atau yang bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih rumit. Namun semua itu demi kebaikan semuanya. Jadi maaf saja dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan, yaitu dari pendapat si A, pendapat si B itu pasti ada. Namun semuanya dengan tujuan baik untuk kebaikan di satuan pendidikan SD kami. Oh ya, jadi tantangan itu yang penting tujuannya itu agar untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal itu saya kira tidak ada. Kami dengan adanya suatu kasus baru kita melangkah permasalahan-permasalahan ini kita bicarakan. Ya, saya misalnya mungkin tidak memiliki jadwal saya untuk kasus-kasus, tapi untuk menyelesaikan kasus dilema etika misalnya, tetapi penting untuk segera menangani masalah yang muncul agar tidak berkembang, ya, menjadi lebih besar. Dalam beberapa kasus saya misalnya bisa memutuskan untuk menyelesaikan di tempat jika di situasinya mendesak, atau menjadwalkan pertemuan untuk membahas kasus atau bahas-bahas yang permasalahan yang lebih lanjut. Intinya kami tidak punya jadwal, tapi kalau ada masalah kita langsung merapat untuk membahas, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kasus-kasus itu biar terselesaikan. Oh ya, jadi dalam menyikapi dilema etika itu ya Pak, dalam kita tidak punya jadwal. Ya, tidak ada jadwal, jadi ketika ada kasus Bapak bisa langsung kita tangani. Oh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus dilema etika bisa itu kita melaksanakan berupa dukungan dari rekan guru atau adanya kebijakan sekolah yang jelas. Yang jelas itu dalam arti ada aturan-aturan tata tertib sekolah, itu pasti kita laksanakan seperti apa yang kita menangani kasus itu. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan itu faktor-faktor itu berupa dukungan. Ya, dukungan dari rekan guru ya, misalnya warga sekolah yang ada. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mulai dari pertanyaan awal sampai ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang ada di sekolah ini? Jadi dengan keputusan-keputusan yang kami terapkan di satuan pendidikan saya ini, intinya adalah agar supaya untuk proses pengambilan keputusan itu supaya diambil lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Jadi contohnya jangan kami punya keputusan berdasarkan saya sendiri tidak, tapi berdasarkan musyawarah, tapi kepentingannya untuk kita bersama, ya. Jangan sampai ada kasus-kasus terjadi lagi.
Namun semua itu tetap ada musyawarah, kesepakatan di antara dari warga sekolah itu sendiri dengan tujuan agar permasalahan itu diterima oleh semua pihak, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti yang tidak diinginkan. Mungkin begitu Mbak Rahma untuk dari pertanyaan dari Mbak Rahma. Jadi kesimpulannya dari Bapak Bejo sendiri dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini, Iya. Bapak Bejo mengambil keputusan yaitu dengan musyawarah dan Musyawarah, kesepakatan iya. bersama. Iya. Pak. Sesuai dengan kasusnya. Oh iya, iya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Bejo sudah selesai tugas saya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Ya. Ya, semoga saja pertanyaan dan jawaban pertanyaan dari Mbak Rahma, jawaban dari saya untuk bermanfaat untuk apa kepentingan Mbak Rahma dan juga untuk kepentingan permasalahan yang ada di SD saya. Mungkin begitu Mbak. Terima kasih. Selamat dan sukses ya Mbak Rahma ya. Bukan. Iya. Mbak Olis? Di sini Pak. Di saya nggak gue berhenti. Wispati. Sereng. Kemana nata? Komon sombeng. Nomor kan nih. Kita